malam ini kita akan dapat sajian makan malam Friday night-nya sama Pak Dudi gitu ya. Tapi sebelum dimulai, sebelum menyapa Pak Dudi, malam Pak Dudi. Apa kabar Pak? Malam Angel. Selamat malam. Baik, saya mau izin memperkenalkan Pak Dudi dulu ya. Nanti kalau boleh dikoreksi langsung ya Pak Dudi ya. Jadi buat teman-teman yang belum ngecek LinkedIn-nya Pak Dudi, Instagram-nya Pak Dudi, yang kita milenial saja tuh kadang-kadang juga merasa kalah gitu loh. Pak Dudi tuh populer banget, ini banget gitu ya. Jadi Pak Dudi ini adalah orang HR yang nggak ada tuh background HR-nya. Kalau saya lihat background HR-nya di certified CHRP gitu ya. Kalau dilihat-lihat tuh dia itu bachelor di matematik. Jadi tukang ngitung dari alumni Unpad gitu. Udah gitu, jangan pikir Pak Dudi itu S2-nya di manajemen gitu ya. Bukan di ini juga. S2-nya anak ITB loh, ITB dari industrial engineering. Jadi dari matematika terus berhubungan sama teknik industri yang hubungan ya ada sih manusia-manusianya ya Pak Dudi gitu ya. Kemudian Pak Dudi ini berpengalaman lebih dari 18 tahun ya Pak Dudi ya di dunia HR di perusahaan, pernah di Hero Supermarket. Wah, dulu saya rajin belanja di sana tuh Pak. Kemudian ada di Panen Lestari Internusa, Sogo Indonesia, HR Operation Manager. Waduh, Sogo apalagi tuh? Kayaknya kalau ke mall-mall ketemu tuh ya. Kemudian ada You First Consultant. Jadi Pak Dudi juga punya background dari consultant. Kemudian ada di Johnson Home Hygiene Product, di Operation. Kemudian pernah jadi Direktur HRBP juga, ya HR Business Partner di PT Johnson Home Hygiene Product juga. Kemudian sebelum di Tiket, Pak Dudi pernah di Kraft Heinz Company sebagai People and Performance Director. Nah, sekarang siapa sih yang nggak tahu Tiket dan nggak tahu sama Pak Dudi? Pak Dudi sebagai Chief People Officer gitu. Jadi dengan pengalamannya Pak Dudi di berbagai industri, pernah di corporate, pernah di retail, pernah di consultant, sekarang di industri yang sektornya kekinian banget gitu ya di tiket.com. Ini kita akan makan malam dengan menu yang ini daging semua sih pastinya gitu ya. Jadi kita akan bahas sama Pak Dudi how to identify talent in your organization, terus bagaimana untuk meretainnya gitu. Kalau saya sih ingatnya gitu ya, talent itu di-keep atau di-kick. Jangan-jangan nih orang-orang yang di-keep itu bukan talent gitu ya, dan yang di-kick yang malah ya talentnya. Oke, tanpa berlama-lama, oke, Pak Dudi sudah minum gitu ya, sudah siap-siap nih untuk mendongengkan kita dengan makan malam untuk bahas identifikasi talent management. Baik Pak Dudi, selamat malam Pak Dudi. Silahkan Pak Dudi. Terima kasih Angel, terima kasih Ray, dan terima kasih teman-teman Talent Fit, juga teman-teman HR atau teman-teman penggiat ya atau apa namanya pembelajar yang hari ini hadir ya. Saya kira menyempatkan diri Jumat malam gitu ya untuk mau dengerin tukang obat ini untuk cerita gitu. Mudah-mudahan nanti ilmunya bermanfaat buat semuanya. Ada Mas Hakim juga, thank you Mas Hakim sudah mengawali kemarin ya ceritanya tentang talent management. Jadi lebih mudah nih saya buat lanjutin apa yang sudah dimulai sama Mas Hakim kemarin. Daun talas, daun keladi, kena hujan daunnya basah. Kalau udah kenal sama Pak Dudi, katanya nanti malam tidurnya gelisah, gitu ya. Asik. So santai aja, nggak usah tegang-tegang, apalagi yang di kereta gitu ya. Jangan tegang-tegang, yang nyetir jangan tegang-tegang gitu ya. Silahkan kalau mau sambil makan gitu ya, sambil dengerin gitu ya. Terus kalau mau nanya ada di Slido gitu ya. Yang gampang saya jawab, yang susah saya serahin ke Ray atau saya serahin ke Mas Hakim ya. Harus tetap pantun gitu kan. Saya Chief Pantun Officer sebenarnya di Tiket ya. Oke, udah bisa lihat ya materinya? Sudah, Pak. Teman-teman? Sudah, Pak. Nggak usah dicatat, nanti materi bisa dikasih. Saya udah share kemarin sama teman-teman Talent Fit ya.
So hari ini mungkin saya akan berbagi gitu ya kepada teman-teman semua mengenai bagaimana, karena kemarin kan udah cerita nih, Mas Hakim udah cerita talent management itu apa. Hari ini mungkin saya sedikit karena waktunya sangat terbatas, sedikit mengulas tentang beberapa tools gitu ya, bagaimana kita bisa identify best talent dan gimana juga kita bisa meretain mereka gitu ya. Lebih ke sana. Mohon maaf kalau Inggrisnya rada Sunda karena memang tadi pas banget lagunya gitu. Saya juga Sundanis gitu ya. Kalau F sama P ketukar ya mohon dimaafkan juga gitu ya teman-teman semua. Ya. Oke, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kita kenalan aja dulu ya. Siapa tahu nanti ada yang mau kirim lamaran. Langsung pada ini nanti gitu ya. Wah, ini jangan ikut tempat Pak Dudi lagi sharing, ntar diambilin katanya anak-anaknya gitu ya. Udah dijelasin semua tadi kayaknya ya sama Angel. Cuman jadi kelihatan muda, katanya 18 tahun. Udah 22 tahun sebenarnya. Jadi langsung ketahuan umur gitu ya. Udah 22 tahun di HR, betul, background saya matematik. Dan ini pengalaman kerja saya gitu ya. Teman-teman tadi sudah sempat disampaikan. Dan saya yakin waktunya nggak akan cukup hari ini untuk bisa ngobrolin lebih jauh tentang tools. Ya, jadi kalau memang teman-teman mau lanjut ngobrol dan sebagainya, itu ada sosial media saya, ada Instagram, ada bisa langsung email juga atau bisa lewat LinkedIn. Ya, feel free buat nanya-nanya juga nantinya. Oke, saya mulai dengan ini, gitu ya. Sering kita dengar itu ya, kalau lagi dengerin CEO lah, siapalah jadi pembicara, selalu ngomong people is important asset. Salah, gitu ya. Kalau saya sih bilang salah. Yang important asset itu adalah the right people. Harus orang yang tepat. Karena kalau orang yang nggak tepat, yang non performer atau orang yang memang seharusnya bukan di company kita ya, atau orang yang bisa lebih berkilau di tempat lain, ya itu tepat bagi company lain. Makanya saya selalu senang dengan James Collins ini, dan selalu buat teman-teman yang sering lihat saya presentasi, mungkin sering banget nih Pak Dudi munculin slide ini, betul, karena memang yang harus kita perhatikan di organisasi adalah orang yang tepat, ya, the right people, ya. Nah, saat ini faktanya yang kita hadapin gitu ya, kalau kita ngomongin talent management, kenapa talent management jadi begitu penting? Karena ada fakta ini. Talent management itu bicara bagaimana proses di dalam HR gitu ya, dari mulai mengidentifikasi sampai mempertahankan talent gitu ya, lebih ke sana. Dan ini perlu sekali dilakukan mengingat talent war udah bukan sesuatu yang bukan rahasia umum lah ya. Bahkan kalau teman-teman membayangkan bahwa ditanya ke saya misalnya tiket tuh rebutan talentnya sama siapa aja, sekarang sama semua company sebetulnya, karena semua company jadi digital, semua company butuh front end engineer, semua company butuh engineering manager yang solid gitu ya, perlu IT security yang keren gitu ya, supaya datanya nggak bocor kayak hari ini gitu kan, yang Peduli Lindungi bocor tuh kan gitu ya. Jadi rebutannya udah segala macam, udah muncul generasi-generasi baru yang span of komitmen dengan company lebih pendek mungkin gitu ya. Kalau nggak happy dikit pindah misalnya ya, karena ada generasi-generasi baru yang muncul. Nah, seperti halnya saya di tiket 95% itu milenial sama zilenials. Kolonial kayak saya cuma tinggal 5% di sana gitu ya. Jadi persaingan ini yang menyebabkan kita memang harus benar-benar fokus bagaimana caranya mulai dari mendapatkan talent sampai kemudian menjaga talent, mempertahankan talent, itu bisa lebih baik lagi gitu ya. Nah, teman-teman, kemarin Mas Hakim pasti sudah cerita lah tentang bagaimana pentingnya talent management. Jadi saya nggak perlu lagi share lebih jauh. Tetapi kalau bicara talent war tadi gitu ya, yang di depan saya jelaskan, sebetulnya ada 4 cara yang bisa kita lakukan ya untuk bisa. Aduh, ini sebentar ya, kucingnya lagi mau kawin nih, teriak-teriak nih kucing saya gitu ya. Jadi ada 4 hal yang bisa dilakukan oleh oleh kita gitu ya, untuk bisa mendapatkan talent sebetulnya ya. Dan kita sering terlalu fokus karena kebutuhan bisnis yang begitu cepat, itu fokusnya di nomor 2 aja tuh, beli talent gitu ya, atau hire orang baru gitu ya. Paling gampang
hire orang baru walaupun nggak gampang ya, tapi udahlah hire aja gitu. Ya, sehingga lupa gitu ya bahwa kita bisa juga build talent. Atau malah kalau sifatnya pendek, saya dengar di sini juga banyak teman-teman UKM di sini hadir gitu ya. Bisa aja kalau memang proyeknya jangka pendek, hanya kebutuhan jangka pendek, ya minjem aja. Ya, bisa pakai freelance, bisa kita outsource gitu ya, tentunya dengan mematuhi aturan yang berlaku juga gitu ya. Atau kalau buat teman-teman UKM yang udah punya beberapa cabang bisa bridging, ya bisa meminta orang yang jago membantu gitu ya di tempat lain gitu ya. Jadi main di di dalam organisasi dipindah-pindah gitu ya, atau diperbantukan di tempat lain di luar. Nah, ini adalah bagaimana empat hal ini, build, buy, borrow sama bridge, ini mainannya si talent management sebetulnya. Nah, langsung aja kita. Terus gimana caranya kita define best talent gitu ya. Nah, talent management bahasa gampangnya ini ada ya. Building organizational capability lewat orang, lewat manusia. Sebentar ya, sebentar aja ini. Biasanya teriaknya makin kencang nih kalau udah deket saya. Bentar aja. Ya, kayaknya Meong di kucingnya minta kawin. Mudah-mudahan minta ngisi webinar juga kayaknya ya. Mudah-mudahan nggak minta kawinnya ke Pak Dudinya ya. Atau minta dibalas pantun tuh kayaknya ya. Oke, Pak Dudi udah kembali. Ya, I'm back, sorry. Karena kalau lama-lama itu teriaknya dari kemarin kencang, udah 5 hari nih. Harus dicarikan jodoh nih, harus nyari rekrutmen kucing cowok nih. Jadi ada yang mau, ada yang... Jadi talent management itu adalah membangun organization capability lewat workforce, lewat tenaga kerja yang kita punya. Itu bahasa simpelnya, gitu ya. Nah, terus di tiket gimana Pak? Jadi hari ini saya akan sharing, mungkin bukan sesuatu yang teman-teman lakukan juga, gitu ya. Tapi ini adalah berdasarkan apa yang saya lakukan selama berkarir di beberapa company, ya. Nah, tiket.com happy talent management framework-nya adalah kayak gini, ya. Kenapa tulisannya happy? Karena happy itu value-nya tiket, gitu ya. Hunger, agile, people oriented, performance driven, sama be yourself, gitu ya. Jadi kita fokus di 4 hal, di alignment, learn and development, reward, sama sourcing. Ya, jadi ini bagaimana kami di tiket.com framework-nya untuk memanage talent development. Termasuk di dalamnya proses-proses yang sedang dan terus kita lakukan dan perbaiki, gitu ya. Tentunya nggak mudah karena buat teknologi company saat ini kebutuhan apapun maunya cepat, gitu ya. Ya, seiring dengan kebutuhan dengan pertumbuhan organisasi, gitu ya. Ciri-ciri startup kan gitu, semuanya harus cepat. Ya, walaupun sebetulnya kami nggak bisa lagi disebut startup karena karyawan udah 1.000 lebih, gitu. Ya, tapi tetap saja agility-nya perlu, gitu ya, dan makanya selalu dengan prinsip mulai aja dulu, semua ada tiketnya, gitu ya. Jadi yang penting jalan, gitu ya. Kalau bahwa ini belum sempurna, perbaiki terus. Sambil jalan diperbaiki, ya. Oke. Nah, yang paling umum dan ini berdasarkan experience. Jadi kalau lihat Pak Dudi ini lihatnya di nanti referensinya di mana? Referensinya pengalaman saya aja gitu. Gitu ya. Saya coba dibikin modelnya gitu ya. Jadi yang paling umum di talent management mengidentifikasi talent gitu adalah proses ini. Ya, di mana ada current workforce gitu ya, which is itu karyawan kita saat ini. Kemudian ada prosesnya untuk bisa memahami skill, behavior sama aspirasi karyawan. Di mana tadi mungkin sempat disampaikan nih sama Angel gitu, sempat ditanya tuh gitu ya. Ini beberapa hal yang bisa dijadikan tools ya, ada performance review, benar tadi ya. Kemudian ada 9 box grid gitu ya, ada talent profiling, ada talent conversation-nya juga, karena jangan dilupain tuh. Ya, kita punya toolsnya tapi nggak pernah ada one on one, nggak pernah ada diskusi, itu juga percuma gitu ya. Atau juga satu lagi adalah adanya kompetensi matrix ya, supaya kita punya ukuran bagaimana caranya mengukur antara satu level dengan level berikutnya di dalam organisasi. Ya, dari proses yang kita lakukan ini maka kita akan bisa melakukan internal talent identification atau development plan nantinya.
Ya, biasanya end up-nya tuh dengan adanya IDP misalnya ya, Individual Development Plan. Mungkin buat teman-teman HR sudah sangat terbiasa. Dan juga succession plan. Ya. Jadi kita ke depannya bisa tahu nih siapa yang bisa masuk ke jalur leadership, siapa yang bisa masuk ke jalur expert gitu ya, atau spesialis di dalam organisasi, atau juga disebut individual contributor. Nah, saya coba go through deh, karena ini kan kita bicara soal tools-toolsnya ya. Hari ini saya diminta untuk ngomongin ini tools-toolsnya. Jadi kalau yang paling umum gitu ya, kalau kita ngomongin performance appraisal, itu ada kita sebut MBO lah istilahnya gitu ya. Itu metode appraisal yang sebenarnya sering dan pasti dilakukan sama teman-teman semua saat inilah ya. Mulai dari ngomongin rencana ya, kemudian gimana mau organisasinya, menyampaikan objektifnya gitu ya, untuk spesifik appraisal period gitu ya. Dan betul tadi teman-teman bilang ada nyebut KPI, ada OKR, sebenarnya isinya kurang lebih sama gitu ya. Jadi nggak usah mana yang paling bagus, mana yang paling tepat gitu ya, itu relatif tiap company gitu ya. Jadi apa yang berhasil di satu company, model yang berhasil di satu company belum tentu bisa berhasil juga di tempat lain ya. Mungkin OKR lebih tepat ketika periode assessment-nya itu pendek ya, per 3 bulan misalnya, per kuartal gitu ya. Dan itu pun tentunya nggak mudah karena semuanya harus terukur dan sebagainya. Jadi balik lagi, kalau kami di Tiket kita kombinasikan tuh performance review kita kombinasi ya, antara OKR ya dan BAU, kita sebutnya BAU ya, ya bisnis as usual lah. Karena misalnya orang GA gimana ngukurnya? Kalau pakai OKR, kalau ngurusin gedung dan lain sebagainya gitu ya. So kita coba combine itu. Plus gabungan berikutnya adalah kita punya 360 degree feedback. So dua tools yang sebenarnya paling simple gitu. Sekali lagi karena di awal waktu saya diminta diskusi ini untuk sharing ini lebih banyak ke pelaku-pelaku awal HR ya. Jadi kita bisa mulai dengan simple, itu adalah dengan ya tadi mau pakai KPI, mau pakai BSC ya silahkan. Plus yang juga bisa dilakukan adalah melalui 360 feedback, di mana karyawan itu direview atau dinilai oleh supervisornya, oleh peers-nya, dan juga oleh timnya, gitu ya, dan juga lakukan self evaluation. Nah, kalau yang common talent identification tools ini ada beberapa yang berdasarkan pengalaman sekali lagi dan yang saya lakukan, jadi saya bisa cerita lebih banyak kepada teman-teman semua. Itu ada talent assessment-nya sendiri ya, yang ini dilakukan biasanya oleh HR ya untuk entire organization. Kemudian ada 9 box grid, ada key position dan succession readiness tadi, atau key talent bisa juga nanti dibikin. Ini saya lupa cantumin sebetulnya, ada satu lagi benar tadi yang disampaikan, itu mesti punya juga kita list key talent-nya gitu ya, karena ini akan manfaat untuk nanti ketika bisa masuk ke career path atau succession readiness ya. Kemudian ada career path-nya, kemudian ada potential assessment, dan juga talent card. Ini tools yang biasanya yang pernah saya gunakan, walaupun kalau ditanya Pak di Tiket udah sampai mana? Saat ini kita baru sampai ke 9 box grid. Ya, performance review 9 box grid gitu ya. Karena ini perlu effort gitu ya, perlu kesabaran untuk bisa dapat buy-in dari user juga gitu ya, untuk bisa ngikutin semua proses yang memang harusnya dilakukan. Oke, talent assessment ini apa? Ini untuk memahami talent landscape dari setiap fungsi di organisasi. Jadi dulu waktu di company lama gitu ya, ini kita lakukan adalah untuk melihat potret organisasi. Karena dari potret inilah, jadi kayak SWOT-nya lah gitu ya. Ini ada strength-nya, current future talent-nya seperti apa, succession capability gaps-nya seperti apa. Ini contoh aja di dalam poin-poin ini contoh gitu ya. Strength-nya itu adalah adanya new talent misalnya, dengan ekspektasi tentunya kalau new talent lebih kualifikasinya lebih baik gitu ya dibanding yang lama misalnya. Kemudian kita punya strong talent pipeline misalnya, kalau Pak Dudi pergi yang bawahnya bisa gantiin, itu maksudnya strong talent pipeline ya. Itu ada yang, jadi kita gambarkan itu untuk entire organization. Dan ini bisa di skip karena dulu ada HRBP masing-masing gitu ya berdasarkan experience. Jadi kita bicarakan juga HRBP-nya melakukan untuk masing-masing bagiannya. Kalau HRBP komersial misalnya, dia melakukan talent assessment di komersial menggunakan pemetaan ini. Kemudian kalau dia di operation di pabrik saat itu, dia juga melakukan itu untuk pabrik. Dan nantinya tinggal digabung sebagai isu organisasi.
ini isu talent yang ada di organisasi, ya, atau apa sih hal baik di organisasi, apa sih keunggulannya di organisasi. Nah, berikutnya kita bicara soal 9 box grid gitu ya. Saya yakin di sini kalau orang-orang HR udah terbiasa dan udah tahu, tapi karena sekali lagi bahwa ini umum gitu ya, ada juga beberapa pelaku UKM ya, pemilik bisnis di sini. Jadi saya coba sampaikan. Jadi ini adalah 9 box grid, ini salah satu tool yang paling simple kalau menurut saya selama ini. Dari sisi performance management atau dari sisi talent management gitu ya, dengan menempatkan talent gitu ya atau employee within this framework ya, di dalam 9 box ini ya. Tapi bukan cuma cap cip cup nih. Nah, ini yang sering keliru mungkin ya, asal aja naruh gitu ya. Tentu pasti akan ada prosesnya yang harus governance-nya harus benar ya. Jadi di sini antara managers dan company leadership harus ada komitmen dari company leadership untuk melakukan evaluasi terhadap talent yang ada di organisasi. Ya, itu bisa berdasarkan apa? Ya, jadi kalau 9 box ini kita bicara dua kuadran. Ya, ada mengukur berdasarkan performance dan potensial. Ya, jadi kita lihat pas performance-nya seperti apa dan juga estimasi dari potensialnya si employee. Ya, nah nanti setiap reviewer itu akan mereview dari performance dan juga potensialnya itu seperti apa ya. Nah ini kurang lebih, jadi ini digedein lagi nih gitu ya, 9 box performance potential matrix itu kayak gini. Jadi kalau dilihat misalnya yang paling ujung kanan atas itu mereka yang outstanding performance ya, terus yang berikutnya good performance, high potential gitu ya, dan seterusnya ya. Nanti bisa dilihat seperti apa. Jadi ini ngukurnya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini penjelasannya. Biasanya orang yang ditaruh di paling ujung kanan itu adalah top talent. Ya, strong candidate for promotion. Ya, kita include di dalam strategic, includekan orang-orang di sini itu di dalam strategic initiative. Kita sediakan special development. Ya, misalnya beasiswa lah atau diikutkan sertifikasi apa gitu. Ini orang-orang yang memang ada di top talent supaya memberikan dampak positif ke organisasi gitu ya, terus memberikan dampak positif ke organisasi dan seterusnya. Di sini ada penjelasannya karena nggak mungkin saya jelasin satu-satu ya di 45 menit gitu ya, saya kira buat kali ini ya. Di simplify lagi bahwa 4 kotak ini biasanya itu kita siapkan untuk future role karena ini orang yang paling nggak meet dari target yang ditetapkan ya. Yang di tengah itu pasti performance-nya meet target, potensialnya juga meet target. Jadi memang masih punya potensi. Nah, kalau di yang sebelah ini yang paling atas misalnya ya, yang di box paling atas kiri, nah dia performance-nya jelek tapi punya potensial. Ini jangan-jangan salah posisi nih gitu, orang yang nggak tepat gitu. Jangan-jangan dia bisa karena potensinya harusnya tidak di finance nih anak kayak gini. Potensinya bagus gitu ya. Harusnya orang ini di bisnis strategi misalnya. Ya, ini harus dipikirin buat reassign ya, seperti itu ya. Kalau yang di bawahnya misalnya itu improve di current role gitu, sama juga dengan yang di bawahnya. Nah, kalau yang di paling pojok bawah itu yang sering ketemu sama teman-teman di industrial relation tuh biasanya gitu ya. Atau kalau kami di tiket nggak langsung di cut, kita bikin namanya program namanya performance improvement plan. Ya, dengan periode tertentu 3 bulan atau maksimal 6 bulan untuk dikasih target. Kalau nggak nyampe ya tiket bukan mater mereka gitu intinya gitu ya. Oke. Nah, tools berikutnya adalah career path ya. Jadi Anda adalah bicara soal spesifik next move untuk potensial talent ya, dan ini bisa disampaikan dan dimiliki secara transparan juga. Ini tools ya. Kalau yang kanannya itu yang pernah dilakukan di company. Kalau yang bawah nih yang kiri ya, itu tiket saat ini kita udah punya dual career path. Jadi kita memang dari awal sudah tentukan bahwa kita punya dual career path buat yang people manager dan buat yang sifatnya individual contributor ya. Jadi ada yang para engineer itu kan nggak semuanya bisa jadi people managers ya. Mostly mereka tuh lebih nerdy gitu ya, lebih senang kerja sendiri, lebih enak jadi spesialis. Makanya tapi karena jago-jago ya kita buatkan juga karir
jalur karir yang sifatnya spesialis atau teknikal. So kita bagi dua tuh, individual sama manajerial. Nah, kalau di tempat lama dulu ini balik lagi, tiket belum sampai ke sini, belum sampai ke bicara soal karir succession planning yang lebih dalam gitu ya. Tapi ini salah satu tools yang bisa kita gunakan sebetulnya ya. Misalnya gitu ya, untuk setiap talent, tapi ini bukan semua karyawan. Kebayang kalau 1000 karyawan kita bikinin nih karir path-nya ini nih yang digambar kanan. HR-nya mabok kalau kayak gitu. Walaupun ini sebetulnya waktu di tempat lama pun yang bikin harus atasannya. Jadi lebih simpel sebenarnya, kalau bawahannya cuma 3 ya bikin cuma 3. Tapi HR harus manage ininya repot banget gitu ya. Tapi yang kita lakukan adalah kita bikinin nih buat talent. Dan talent itu biasanya di organisasi bicara 15-30% lah. Gitu ya, yang top talent gitu ya. Yang kita yakin kalau mereka pergi organisasi terpengaruh cukup signifikan gitu misalnya. So kita bikinin ya. Kita bikinin misalnya ini yang jalur atas itu jalur manajerialnya, jalur bawahnya itu jalur yang sifatnya individual kontributor. Atau misalnya dulu tim saya ada yang tertarik masuk marketing, ya udah jalur atasnya saya bikinin di HR, jalur bawahnya kita coba bikinin di kalau seandainya dia move to marketing misalnya. Ya. Jadi kita bikinin tuh toolsnya. Dan ini sebenarnya dulu simple pakai PDF. Saya nggak tahu sekarang mereka pakai apa, saya nggak tahu, mungkin udah pakai sistem. Tapi dulu ini pakai PDF, tapi yang PDF-nya agak canggih. Jadi kalau teman-teman lihat ada tanda panah, diklik ke bawah tuh ada pilihannya tuh. Ada pilihan posisinya udah gitu, yang ada di rumpun HR sendiri misalnya, udah dibikinin tuh karir di rumpun HR. Makanya mesti ada karir path tadi itu ya, karir di rumpun HR apa aja, karir di rumpunnya marketing seperti apa gitu ya. Nah ini kita bikinin, termasuk readiness-nya nanti kira-kira ready di kapan ya. Karena tadi kalau talent yang ada di box star yang pojok paling kanan, kalau baru kita promote 2 tahun kemudian bahaya tuh, dia udah pergi tuh, setahun aja udah pergi. Ya, makanya mesti disiapin benar gitu ya. Nah, tadi ya, kalau tadi kan bicara soal, kalau teman-teman nanya, Pak, kalau gitu nah cara mengisi ini dari mana gitu ya supaya fairness-nya muncul ya. Kalau performance kan kita bisa dari performance review tadi, teman-teman. Dari performance review dan juga dari misalnya kalau ini terpisah. Nah kalau potensial bisa dari mana? Kadang-kadang bias kalau hanya kita nggak miliki toolsnya. Jadi potensial tuh jadi kan ngukur potensial tuh paling bias tuh, ya paling bias. Jadi di diskusi pada saat kita diskusi talent ini gitu, biasanya masing-masing orang pasti masing-masing atasan tuh membanggakan bawahannya kan, gitu ya. Makanya perlu ada tools untuk membantu ini. Makanya dulu waktu itu kita bikinin ini nih toolsnya. Ini jadi toolsnya nih. Nanti kita dilihat skornya, ada ratingnya. Kalau orang ratingnya di atas 4, misalnya kita masukin ke paling atas. Tuh. Tadi kan potensial ke atas, performance ke kiri. Seperti itu. Ya memang ini perlu lebih detail. Biasanya ini berangkat dari company value, terus diukurnya seperti apa gitu ya. Kalau di tiket happy misalnya, haknya apa yang pengen diukur gitu ya dan sebagainya. Ya, mungkin kalau teman-teman pengen lebih cepat tahu seperti ini ya minta tolong Talent Fit aja ya Ray ya, gitu ya. Talent Fit jago kayaknya bikinin beginian nih. Iya, udah online maksudnya ya Pak. Udah online lagi tuh, waduh, udah ini kalau dulu saya nih manual nih pakai Excel nih, gitu. Gitu. Siap. Nah, terus tadi yang betul tadi ada yang bilang soal key talent gitu ya. Tapi jangan hanya key talent nih yang dibikin gitu ya, atau yang punya listnya ya, punya list top talent. Tapi juga jangan lupa kita punya key position ya. Karena belum tentu key position itu diisi oleh key talent tuh. Ya, belum tentu key position itu diisi oleh key talent. Nah, dulu yang kita bikin untuk key position dan succession readiness-nya seperti ini nih contohnya. Misalnya nih Angel gitu ya. Ini posisinya apa? Posisinya misalnya HRBP manager gitu ya. Current incumbent-nya Angel. Kira-kira potensial successor-nya siapa? Ya, balik lagi teman-teman, ini tools yang pernah saya gunakan. Sebelum pakai tools ini dulu pakai organization chart. Saya masih ingat juga masih pakai Excel tuh semua. Pakai organization chart. Terus di bawah posisi orang tuh ada 2 baris yang sengaja kita kosongin untuk ngisi nama orang.
Nah, terus dipindahin, kita ganti pakai PDF juga nih yang bisa diisi gitu. Waktu itu dibantu tuh, gitu ya, dari tim global juga waktu itu. Ya. Jadi kita bisa isi di sini potensial suksesnya apa. Jadi kita bisa tahu tuh. Buat key position biasanya kita berharap bahwa itu udah punya apa namanya? Punya successor paling nggak 1 orang gitu ya. Paling nggak 1 orang untuk key position. Ya, terutama apalagi kalau ternyata incumbent-nya bukan top talent. Ya. Atau incumbent-nya bukan top talent atau incumbent-nya high flyer. Top talent dan high flyer. Nah, itu harus dibuatin tuh succession-nya. Dan ini pun digunakan waktu itu bagaimana waktu itu di company sebelumnya kita propose jumlah manajemen trainee itu. Jadi manajemen trainee itu nggak bicara soal kebutuhan cap-cip, oh aku butuh 10 gitu, enggak. Dasarnya adalah succession ini. Karena kalau manajemen trainee ini kan orang-orang yang super potensial sebetulnya, gitu ya, bisa menggantikan posisi manajer-manajer di atasnya. Kalau nggak disiapkan, tentunya mereka nanti akan pada saat mereka jadi siap, ternyata malah posisinya nggak ada, gitu. Akhirnya keluar. Nah, ini fungsinya dari tools ini ya. Nah, talent card. Nah, ini talent card penting untuk membantu diskusi, ya. Jadi yang menariknya tuh di company saya yang lama, memang boardnya komitmen sekali dalam setahun itu, karena ini diskusi ini tuh setahun cuma sekali. Tapi sekali 2 hari board tidak ada di kantor, hanya bahas talent. Dan supaya mempermudah board waktu itu, ya, yang kiri itu masih manual, waktu itu saya bikin manual, yang kanan udah pakai sistem. Pas saya mau keluar udah pakai sistem. Ya. Nah, yang kiri itu manual. Jadi kita bikinin tuh talent card-nya. Jadi waktu kita jelasin talent, itu nggak pakai guessing, nggak gosip gitu ya. Tapi berdasarkan data-data, informasi-informasi yang ada. Ya, kita udah survei dulu sebelumnya tuh. Kita kirim namanya 8-point retention factor. Ya, kita bikin tuh. Kita kasih survei ke orang-orang, ke talent-talent tersebut. Kira-kira apa sih yang bisa bikin kamu tetap stay di organisasi? Ada 8 tuh. Ya, nah ternyata buat orang ini, saya nggak silangkan orangnya tuh, Ray, yang kemarin saya kirim. Ternyata buat orang ini yang nomor 1 penting compensation gitu. Kedua work-life balance, katanya ketiga career communication. Gitu. Nah jadi kita tahu waktu diskusi di BO di level membahas mengenai talent, itu informasi tentang talent ini udah lengkap. Jadi waktu kita nggak terbuang. Nah ini juga tools ini bisa membantu untuk bisa lebih memahami talent experience dan juga talent interest. Ya. Jadi ini kita bicara strength-nya di situ, development-nya di situ. Nah, di bawah tuh hasil discussion-nya. Dulu tuh dibikinin sekalian tuh discussion. Jadi kita ada, saya bagian waktu saya masih manajer, saya bagian ngetiknya tuh gitu waktu itu. Ngetikin apa yang disampaikan oleh masing-masing direksi gitu ya terkait dengan talent ini. Ya. Kemudian lanjut dibahas juga development plan-nya apa orang ini. Feedback-nya apa tentang orang ini. Ya. Terus ada dokumentasinya tuh, performance review-nya apa gitu ya dan seterusnya. Ini tools yang bisa dipakai. Nah, tapi buat nyampe sana tentunya kan nggak gampang ya teman-teman. Apalagi yang baru mulai. Wah, kayaknya udah berat banget nih. Udah malam-malam lagi ngomonginnya. Kok nggak mungkin nih di organisasi saya gitu ya. Punya kayak gitu. Let's start tadi yang saya selalu bilang. Teman-teman, believe it or not, 2019 waktu saya join tiket pun, tiket gajian masih pakai Excel. Itu yang saya bilang. 500 sampai 700 karyawan waktu itu gajian sampai bulan November 2019 itu masih pakai Excel. Performance management masih pakai Google Sheet. Ya. Tapi kita mulai perbaikan. Terus ya, mulai aja dulu gitu ya. Semua ada tiketnya, balik lagi tuh. Ya. Mulai aja gitu ya. Saya kalau mulai aja dulu kan punya yang lain tuh, tapi kalau semua ada tiketnya kan punya saya. Jadi saya harus sebut juga tuh. Semua ada tiketnya. Pasti kita bisa lah. Kita mulai gitu ya. Dan itu juga kebetulan disupport sama CEO. Udah bikin aja, nanti sambil jalan diperbaiki. Ya. Karena kita nggak punya kemampuan, apalagi sekarang lagi kondisi pandemik begini kan. Tiket ini bisnisnya paling terdampak. Jadi kita nggak punya kemampuan untuk mengotomasi segala macam. Enggak. Ya, jadi banyak yang masih ngandelin Google Sheet gitu ya. Tapi kita coba lebih baik gitu paling tidak. Nah, yang pertama harus dibangun tentunya adalah HR credibility-nya. Ya. Kalau HR-nya hanya bicara soal ngurusin gajian aja atau administrasi aja, ya ketika ngomongin talent ya susah gitu ya. Jadi HR credibility dibangun. Pastikan organisasi juga siap dibikin ribet. Karena ini ada
proses administrasi, ada apa namanya, ada kebiasaan yang harus dibangun gitu ya. Pada saat paling gampang misalnya pada saat performance review. Ya, di company saya sebelumnya bahkan performance review itu kalau one on one-nya pun ada dibikin di surveinya tuh ditanya berapa jam. Karena itu minimal harus sejam ada one on one. Jadi dipaksa gitu. Mau nggak mau harus dipaksa dulu tuh. Ya. Jadi organisasi kalau belum siap ya susah gitu ya. Terus yang berikutnya adalah buy-in dari leadership. Itu penting. Kalau leadership-nya nggak buy-in nanti juga kita jadi kerja sendiri nggak nyampe lah. Ya, sponsornya harus CEO kalau kayak gini gitu ya. Clear definition, transparent proses gitu ya. Align sama company value, kemarin udah dijelasin nih sama Mas Hakim tuh, saya lihat di materinya Mas Hakim juga gitu ya. Terus memang kalau memungkinkan kita bisa mobilize talent. Ini yang penting. Consider low cost method dari talent development. 70 20 10. Ya, 70-nya tuh lewat. Karena kalau apa namanya develop orang itu harus diberangkatkan ngambil master di mana, harus ikut INSEAD, harus kerja sama Harvard segala macam mahal. Misalnya ya. Kan organisasi lain-lain ya. Kalau yang udah mampu ya nggak masalah. Tapi pasti kalau kami di Tiket masih pakai prinsip percaya betul dengan prinsip ini. 70-nya itu adalah dengan project on job training, 20-nya coaching atau mentoring, 10-nya ya di kelas ya. Dengan training-training di kelas yang mungkin diadain sama teman-teman talent fit juga tuh. Balik lagi tuh ya gitu. Dan pastiin siap kalau bisnis tiba-tiba berubah gitu ya. Ini tipsnya buat teman-teman semua. Nah, sekarang kita ngomongin waktunya tinggal dikit lagi nih. Kita mulai ngomongin soal employee retention. Ini nggak banyak gitu ya buat teman-teman kalau kita mau retain employee itu start with answer this. Jawab deh pertanyaan-pertanyaan ini. 8 pertanyaan ini dijawab. Gitu ya. Nggak usah dijawab di chat gitu ya. Ntar banyak. Ya, misalnya nomor 1, how happy, healthy, dan balance are your employees? Ya, ini nggak usah dijawab. Kedua, apakah tempat kerja kita itu adalah safe space? How inclusive, diverse, dan safe is your workplace? Ketiga, kerjaannya sendiri gimana? How efficient dan empower your people feel to do great work? Keempat, pay, praise, and performance. Do your people feel value dan recognize nggak? Is your compensation fair dan transparan nggak? Ya, transparan itu bukan berarti buka-bukaan gaji, ya. Bukan berarti buka-bukaan gaji. Ya. Tapi misalnya cycle-nya tahu gitu ya, bahwa kapan cycle-nya seperti apa. Ya, percentage yang kita berikan pada saat kenaikan tahunan misalnya seperti apa. Kita komunikasikan ya seperti itu. Kemudian timnya, how connect people dengan organisasi, dengan teman-temannya. Berikutnya leadersnya, are your leaders actually leading dan inspiring their people? Karena ini paling penting nih, people leave their boss. Ya, nggak semuanya melulu karena kompensasi, tapi nomor 6 ini nih yang paling banyak, gitu ya, based on experience. People leave their boss karena nggak bisa belajar dari bosnya. Karirnya sendiri, ya, apakah ada karir yang jelas? Ya, kami lagi sudah bangun namanya kompetensi matrix misalnya untuk fungsi-fungsi tertentu. Jadi orang bisa tahu habis ini kalau mau naik level ini apa ilmunya apa, knowledge-nya apa yang harus saya kuasai gitu ya. Ada nggak nih dari program learning yang dikasih sama Tiket gitu ya dan seterusnya. Jadi orang tuh transparan bisa lihat. Dan posisinya harus ada, itu kunciannya dari kita. Kalau posisinya nggak ada juga nggak bisa. Tetap harus ada kuncian teman-teman gitu ya. Nggak bisa otomatis gitu ya. Oh kalau saya udah di level ini, ilmunya udah segini, pasti saya naik jabatan. Enggak. Posisinya juga harus ada. Kemudian ini penting juga nih. Will your employee recommend your organization to friend or family? Ya. Kalau misalnya anak Tiket ditanya, gue ditawarin Tiket nih gitu. Terus anak Tiketnya jawabnya malah, jangan, gua aja mau resign. Nah, itu yang terjadi di organisasi. Makanya jawab deh pertanyaan ini secara jujur. Ini aja dijawab oleh kita semua. Nah, kalau tipsnya beginilah teman-teman. Ini tipsnya.
yang kita bisa lakukan, ya barangkali yang bisa kita lakukan untuk bisa mempertahankan talent. Pertama, right fit from beginning. Itu makanya kenapa talent management itu termasuk attract talent. Karena kita berharap bahwa cycle dari talent management ini nggak kerusak gitu dari awal, ya. Jadi memperhitungkan culture fit itu penting. Walaupun orang sering nanya culture fit dulu atau apa dulu gitu ya. Nggak usah dibanding-bandingin, kalau bisa dapat dua-duanya ya udah dapetin gitu. Ya kalau harus milih ya lihat masih bisa di-develop nggak kira-kira orangnya. Ya. Kita beberapa kali di tiket harus ngambil keputusan berat gitu ya. Talent dari luar kita udah ambil dan sebagainya, kita cut karena nggak culture fit gitu. Ya, we did it daripada organisasi lebih chaos nantinya gitu ya. Harus. Makanya penting untuk right fit from beginning. Kemudian yang kedua, competitive total reward. Ya, kita nggak ngomongin gaji doang, tapi secara benefit dan lain-lain. Cukup kompetitif nggak gitu. Ya, ini yang tim HR harus pastikan itu. Kemudian tadi ini udah dibahas juga di sebelumnya, create safe environment, safe to talk, ya, safe to make mistake dan lain-lain. Ya, kita punya tool sekarang channel orang tuh bisa anonymous ngomong ke tools tersebut gitu ya, melalui artificial intelligence gitu. Ditanya biasanya muncul pertanyaan berdasarkan cycle employee dan mereka bisa komplain ke atau bisa marah gitu atau bisa menyampaikan kekecewaannya ke perusahaan dengan nama misalnya spider apa gitu ya. Itu ada tuh, kita punya toolsnya. Jadi saya kerjaannya kalau pagi-pagi ngeliatin itu ada hari ini ada yang komplain nggak, hari ini ada yang people to meet nggak. People to meet itu orang, karena dari sistem itu bisa nge-generate dari kuesioner yang dikirim ke karyawan yang tiap hari itu berdasarkan employee life cycle mereka tuh bisa tools itu bisa kategorikan orang ini misalnya sebagai people to meet. People to meet itu mereka yang yang punya resiko tinggi untuk bisa keluar nih karena kecewa nih. Ya, biasanya mereka lebih terbuka di situ karena yang bisa akses memang cuma HR gitu ya. Dalam ini people HR partner sama saya. Jadi kita yang check-in, kita ketemuin orangnya, kita ajak mereka ngobrol gitu ya untuk bisa memastikan isu mereka terjawab gitu. Have leader not boss, ya. Ngomongin work life nggak cuma sekedar work life balance tapi juga work life harmony. Ya, karena kalau balance itu saya termasuk yang bukan penggemar work life balance, nggak percaya bahwa kerja sama rumah itu bisa dibalansikan 12-12, 8-8-8 gitu. Jadi harmoni gitu ya. Kalau harmoni itu kita yang bikin, kita yang create. Kalau sukanya kerja 8 jam, ya silahkan. Kalau lebih enjoy kerja agak malam, ya itu silahkan gitu. Atau nambah kerjaan malam, ya itu enjoyment harmoninya mereka gitu ya. Kemudian high engagement dan be the brand that employee proud gitu ya. Nah, ini yang mungkin mesti yang mungkin yang saya sarankan bisa mulai dibangun satu-satu lah gitu ya dari teman-teman semua. Saya kira itu ya. So to win the marketplace, you must first win the workplace. Thank you teman-teman. Yuk ngobrol aja kalau gitu lagi. Baik, terima kasih Pak Dudi untuk penjelasannya, sharing best practice-nya ya Pak Dudi. Dari pengalaman lebih dari 20 tahun ya Pak Dudi, jadi ketahuan deh umurnya. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab yang udah di drop sama Bapak Ibu teman-teman semua di Slido tadi, mungkin Kak Ray mungkin bisa cerita sedikit nih, kenapa sih bahas talent management emang lagi peak season-nya di HR saat ini seperti ini. Kemudian mungkin bisa cerita nih Kak Ray tentang talent fit. Masih ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Angel. Jadi kita mengangkat tema talent management karena emang mungkin kita mendapatkan juga dari webinar sebelumnya, dapat nih beberapa masukan bahwa Mas Ray, bisa dong angkat dong tentang talent management, dan itu cukup banyak. Dan banyak juga ternyata kekhawatiran di mana iya nih kalau saya ikutan talent management webinar di mana-mana kayaknya ilmunya udah ketinggian semua. Nah, terus saya yang masih nggak tahu nih maksudnya harus gimana dari awalnya gimana ya gitu. Nah, berangkat dari situ sih sebenarnya kita juga akhirnya
oh ya udah yuk kita buat untuk webinar selanjutnya adalah tentang talent management. Nah, talent management yang kita memang pengen angkat dimulai benar-benar dari awal. Di hari pertama kita akan kasih tahu dulu nih, yuk kita samain dulu persepsi tentang talent manajemennya itu sendiri di hari pertama gitu ya. Jadi makanya Mas Hakim kemarin cerita tentang talent management dari awal sampai akhir, konsep awalnya seperti apa dan harusnya bagaimana, karena biasanya talent management yang dimiliki persepsi dari teman-teman atau yang sering kita lihat di beberapa webinar itu adalah cuman hanya bagaimana meretain dan bagaimana mendevelop orang-orang di dalam saja. Sedangkan sebenarnya kemarin kita tahu, nah, talent management itu benar-benar mulai dari tadi seperti yang dijelaskan sama Pak Dudi juga, mulai dari bagaimana kita men-attract dan mendapatkan dan menseleksi si karyawan itu sendiri. Gitu. Jadi kita bikin menjadi 3 hari. Hari pertama adalah apa itu talent management itu sendiri. Lalu hari kedua, seperti yang tadi kita dapat ya dari Pak Dudi, materinya ini bisa banget bisa dilakuin sih sebenarnya. Nah, nanti kalau masih banyak yang masih butuh pertanyaan, nanti kita kan materinya makan malam pakai stick. Daging gitu ya, protein. Yeah. Kalau saya vegetarian gimana? Tenang, anggap aja itu tempe. Tenang, gue udah nggak jadi vegetarian lagi kok. Pantesan makin segar. Yeah. Nah, nanti di hari ketiga terakhir kita pengen lihat sebenarnya ada lagi loh, ternyata ada different human yang sebenarnya nanti kita mau ngasih lihat. Ternyata sekarang zamannya sekarang dengan Gen Z dengan capability-nya yang terbaru, salah satunya adalah e-sport. Itu bagaimana sih manage talent yang ada di e-sport itu sendiri. Ada juga ternyata Ibu Tika ini juga memanage apa tuh namanya? Influencer, YouTuber yang ternyata itu mereka dikontrak dan bagaimana mereka memanage talent di dalam perusahaannya. Dan setelah itu, ya tadi kita tahu ya dari beberapa pengalaman dari Pak Dudi, itu semuanya ada manual. Nah, pengen dilihatin juga sekarang teknologinya sudah sejauh mana sih, gitu. Nah, nanti dari Pak Stefanus juga akan menjelaskan sebenarnya teknologi tentang talent management itu sudah sejauh mana sih sekarang, itu juga nanti akan ada di hari ketiga. Jadi stay tune sampai besok, kita itu masih sangat-sangat menarik. Besok bukan jam 7 malam ya, kita tidak mau merusak malam mingguannya teman-teman dengan pacar, dengan selingkuhan, atau dengan keluarga. Gitu. Jadi kita emang lakukannya pagi-pagi dari jam 9 sampai jam 12. Gitu. Nah, mungkin sedikit terkait tentang Talent Fit, kita kenalan sedikit aja, dan saya minta waktu sedikit saja, bahwa Talent Fit itu apa sih? Nah, siapa sih itu Talent Fit? Nah, Talent Fit Indonesia itu adalah sebenarnya HR consulting. Kita emang dasarnya lebih kepada consulting. Tetapi consultingnya seperti apa? Kita consulting yang memang mencoba menghubungkan seluruhnya, itu semuanya by technology. Jadi kita dari organization consulting itu sendiri, online assessment, recruitment process outsourcing, HRIS, sampai ke performance management sistemnya. Kita baru berdiri di tahun 2016, dan sampai sekarang kita sudah lebih dari 100 company yang sudah bersama kita, dan kita sudah melakukan lebih dari 2 juta assessment di seluruh Indonesia, even di tengah Kalimantan, even sampai di tengah Papua. Jadi online assessment-nya kita udah bisa sampai tengah-tengah situ, gitu. Ini klien-kliennya kita mungkin dari mining, manufaktur, teknologi, state-owned alias BUMN, lalu ada logistik, education, sampai ke service, dan masih banyak lagi yang masih belum kita kasih tahu karena ada beberapa perjanjian juga, gitu ya. Nah, service kita dibagi menjadi 2 stream sebenarnya. Jadi ada HR strategic stream dan ada HR operation stream. Di HR strategic stream kita mulai dari OD atau organization consulting. Tadi bagaimana kita membuat 9box atau KPI, kita juga bisa bantu. Bagaimana kita buat career path, bisa kita bantu juga, dan sebagainya. Sampai kita WLA, job analisa, job evaluation, grading, sampai ke salary structure kita sendiri. Lalu yang kedua kita ada online assessment, nah atau people analytic kalau kita dibilangnya. Nah, itu kita dibagi menjadi ada beberapa tipe. Yang pertama adalah psychometric online test. Biasa ini bisa dipakai untuk rekrutmen. Virtual assessment center biasanya dipakai untuk tadi melihat potensialnya orang
untuk kita melakukan identifikasi kalau kita sudah tahu performance-nya seperti apa, potensinya bagaimana sih? Nah, kita lakukan dengan virtual assessment center. Assessment center, tetapi semuanya virtual. Dan yang terbaru, kita juga punya yang namanya gamification assessment. Ini cuma sekilas, ada beberapa tools dari psychometric. Kita bisa mengukur kompetensi, personality, cognitive, learning agility, leadership, sampai ke kalau emang mau terkait tentang sales, kita juga punya sales ability. Sales ability-nya bisa entry level atau sampai ke experience level. Gitu. Nah, yang kedua tentang gamification, kita pengen cerita kenapa sih harus gamification, sama seperti semangatnya dari Pak Dudi tadi bilang bahwa ini adalah salah satu bagaimana kita bisa meng-attract people atau meng-attract talent untuk mau bekerja bersama kita lebih. Kita tahu bahwa Gen Z sekarang sudah makin banyak juga pilihan mereka untuk mendapatkan uang ya, dengan jadi YouTuber, jadi TikTokers, jadi endorsers, dan kawan-kawan. Jadi ada penelitiannya bahwa 6 in 10 applicant admit abandoning a job application. Jadi 6 dari 10, aduh kalau emang ternyata prosesnya cuma biasa-biasa aja, kita biasanya malah yang di ghosting ya. Kerasa nggak sih kita sekarang malah yang di ghosting sama kandidat? Nah, kayak gitulah ya, karena Gen Z begitu. Nah, kita ada 2 tools kalau di gamification, ada yang ready to play, ada aptitude, kognitif, sama behavior. Dan ini contoh-contohnya saja, situational judgment test, lalu ada yang terkait tentang kognitifnya seperti apa. Nah, lalu kita juga ada yang custom test. Jadi kalau emang punya kompetensi matrix, silakan kasih ke kita, nanti kita buatkan games-nya sesuai dengan kompetensi yang Bapak Ibu punya. Gitu. Nah, ini jadi kalau misalnya, kalau tiket.com misalnya lagi pengen bikin, saya pengennya sekarang kan udah zamannya wisata keluar angkasa. Nah, bagaimana kita nanti wisata keluar angkasa, terus di sini nanti akan ada cerita apa, itu bisa juga. Gitu. Lalu ini ada virtual assessment center, sama seperti assessment center, tetapi kita maksimum flexibility karena seluruhnya kita akan bertemu dengan sistem, tidak lagi dengan asesor. Asesor hanya ketemu di behavior event interview, dan itu cuma hanya 1 jam saja. Jadi tidak perlu lagi yang namanya penjadwalan 1 hari full atau apapun itu, tidak perlu. Lalu kalau assessment English-nya, kita sudah melakukannya dengan artificial intelligence. Jadi ini menggunakan machine learning, jadi kalau emang orang di 5 soal pertama aja sudah selesai, atau salah, itu sudah selesai. Jadi orang yang akan lesi mesinnya di challenge terus, itu baru akan naik terus dari A1 ke A2 ke B1, B2, C1 ke C2. Jadi orang yang lama tesnya berarti orangnya bagus dalam hal bahasa Inggris. Sedangkan orang yang tiba-tiba, ya aku udah beres. Biasanya kalau dulu kan kalau kita ngasih 40 soal, udah beres, wah jago nih bahasa Inggrisnya. Kalau pakai ini, wah berarti masih rendah levelnya. Gitu. Itu aja sih kalau dari kita, dan terakhir sih kita lebih kepada RPO alias Recruitment Process Outsourcing. Jadi kita ada yang namanya ROD, Recruitment on Demand. Itu Mbak Angel, terima kasih atas waktunya dalam pengenalan kita. Oke, thank you Kak Ray. Sudah ini tentang talent fit ya, karena tadi salah satu insight-nya dari Pak Dudi yang 9 box itu tuh yang bagian paling kiri bawah kan bad hire ya gitu. Jadi supaya mencegah itu bisa nanti hubungin Kak Ray ya. Tadi ada yang nanya gimana sih caranya buat ikut besok, langsung aja ya hubungin Mbak Clara, Mbak Ismi, atau langsung ke Kak Ray. Baik, ini saatnya kita mau ngebahas, di Slido udah banyak banget Pak pertanyaan-pertanyaan nih Pak Dudi. Jadi aku mau spill dulu, untuk pertanyaan terbaik nanti akan ada door prize dari Talent Fit. Oke, ini sudah ada yang raise hand ya, tapi silahkan dulu Mbak Clara atau Mbak Ismi di-show dulu slide-nya supaya kita bahas ya satu persatu. Kita bahasnya yang paling populer. Gitu. Oke, baik. Kita bahas langsung ya Pak Dudi. Ini dari Pak Wilman Rizky Sagala. Mungkin silahkan langsung open mic-nya Pak Wilman. Pak Wilman masih di sini kah?
Oke, ada 11 orang yang nge-like. Ya, halo. Ya, saya Wilman, Mbak. Ya, silakan ditanyakan langsung, Pak. Oke, thank you, Mbak, atas kesempatannya. Malam, Pak Dudi, malam, Bapak. Oke. Sebenarnya pertanyaan saya ini berangkat dari talent-talent yang kadang-kadang secara profiling, Pak, secara potensi maupun performance itu memang masuk dalam hypo, gitu ya, Pak ya. Tetapi saat kita ingin lakukan pengembangan, begitu ya, Pak ya, ataupun next level, bahkan promotion, seringkali karyawan itu menolak, gitu ya, dengan berbagai faktor, gitu ya, Pak ya. Nah, saya jadi berasumsi apakah kemauan seseorang untuk next level, untuk mengembangkan diri, atau bahkan untuk promotion itu menjadi tolak ukur juga harusnya Pak di awal sebelum kita mendefinisikan talent. Itu Pak. Dan untuk mengukur itu secara kuantitatif ya Pak ya, karena kan kita bicara secara karyawan secara banyak gitu ya Pak ya. Bagaimana cara mengukurnya Pak? Secara kuantitatif dan nantinya harapannya juga bisa diukur juga secara kualitatif. Begitu Pak Habib. Terima kasih. Iya, mungkin Ray tadi bisa bantu ya Ray. Kalau makasih Pak Wilman, pertanyaannya harusnya tadi saya bilang kalau yang susah saya kasih Ray atau apa namanya atau Mas Hakim nih gitu. Jadi ini pertanyaannya saya tuh nggak pernah melihat bahwa kemauan itu bisa diukur dari sisi kuantitatif. Gitu. Ya nggak tahu kalau memang udah ada toolsnya. Memang mungkin kalau dari sisi psychological bisa. Which is toolsnya tadi mungkin ada yang menjadi domainnya talent fit gitu ya. Saya yakin bisa tuh lihat kemauan itu. Tapi ketika bicara soal tadi gitu ya, case-case itu pernah saya alamin Pak gitu. Nggak mau naik ke level berikutnya tuh karena misalnya dia nggak berani untuk mimpin atau uang lemburnya hilang karena level berikutnya tuh uang lembur naik gaji 20%, uang lembur hilang 30-40% pendapatan misalnya gitu ya. Nah itu by experience ada hal-hal seperti itu gitu ya. Memang sering dihadapi oleh kita di organisasi gitu ya. Tapi balik lagi selama ini yang paling memang saya biasanya melakukannya itu justru pada saat bagian dan itu di apa namanya dimasukkan ke dalam tools apa namanya tuh one on one-nya gitu ya. Karena di one on one itu harus ada summary-nya tuh. Biasanya tuh kita bikinin tuh. Di company sebelumnya tuh ada tuh. Jadi apa yang dikomunikasikan, karir aspiration-nya tuh ditulis di situ. Itu ya. Itu dibikin di situ sampai membicarakan karir aspirasi, maunya kemana gitu. Ya. Itu disampaikan di situ. Kalau memang tidak ada keinginan apa-apa ya memang perlu ada komunikasi lebih lanjut Mas Irwan mungkin sama yang bersangkutan. Nah, kalau secara psikologis saya mungkin Ray nanti bisa bantu jawab gitu ya. Bisa bantu jawab ada nggak toolsnya, tapi dulu pun karena kita mengalami hal-hal seperti itu, karena kan 2 perusahaan sebelum saya ini pabrik, ya, dan kalau lembur katanya bisa dapat lebih gede tuh dibandingkan, jadi nggak mau gitu. Nah, makanya kemudian kita bikin dua karir path juga itu salah satunya untuk menjawab itu tuh, karena nggak semua orang bisa ngelit, nggak semua orang mau jadi leaders gitu ya, tapi maunya jadi spesialis. So dual karir path-nya dibikin, ada juga karir yang individual kontributor itu boleh berkarir di company. Yang kedua adalah memformalkan proses di performance review termasuk ada poin di mana membahas mengenai career aspiration dan itu notable gitu ya. Ray mau bantu jawab nggak Ray yang soal kalau ada alat ukurnya Ray? Tools. Baik, thank you Pak. Jadi kalau tuh sebenarnya kalau untuk kemauan memang akan menjadi kembali lagi kepada kepribadiannya masing-masing. Tetapi kalau kemampuan pasti bisa. Tetapi kalau kemauan biasanya kembali lagi kepada referensinya masing-masing lagi. Sama benar. Saya juga pernah dapat kasus di mana saya nggak mau Pak, apalagi ya langsung lah. Bapak saya sendiri itu adalah seorang salesman mobil. Saya nggak akan malu. Tapi beliau berkarir selama sekitar 15 tahun, pengennya tetap jadi sales aja karena komisinya lebih gede. Begitu ditawarin jadi mau nggak jadi kepala cabang, nggak mau. Mau nggak jadi kepala supervisor awalnya pertama, nggak mau. Nah pada saat saya coba tanya, kenapa sih nggak mau naik? Padahal kan kepala cabang pasti ada banyak fasilitas-fasilitas lainnya. Komisinya kecil. Oh oke, siap.
Jadi kita harus lihat juga sih sebenarnya kembali kepada aspirasinya kembali sih. Dan itu juga kejadian di beberapa company saya juga sebelumnya sih. Gitu. Tapi kalau kemauan itu akan kembali, tapi kalau kemampuan ya kita punya sih. Gitu. Oke. Thank you Kak Rey. Semoga bisa menjawab ya Pak Wilman. Kita Thank you Pak Dudi. lanjut ya. Ya. Kita lanjut ke Pak Said Abdul Ghaffar. Silakan Pak Said, open mic, open your camera. Pak Said ada nggak Pak Said? Ada Mbak Angel. Ada. Silakan Pak Said. Oke, baik, terima kasih Mbak Angel. Selamat malam Pak Dudi, tim Talent Fit dan kalian. Jadi memang pertanyaan saya ini berangkat dari, sebenarnya tadi sudah disampaikan juga nih dari Pak Reza dan juga Pak Dudi ya, terkait ya mungkin orang tuh nggak mau dipromot ke next position karena mungkin takut kehilangan benefit-benefit lainnya lah yang didapatkan di posisi as is gitu ya. Nah ini yang sebenarnya menjadi challenge terbesar sih di tempat saya saat ini nih Pak Dudi. Nah jadi pertanyaan saya tuh gimana sih Pak cara untuk menumbuhkan minat berkarir dan meretain nih karyawan-karyawan yang sudah sebenarnya pada dasar dikategorikan sebagai talent tapi nggak mau berkarir nih Pak karena faktor-faktor materi tadi seperti itu. Terima kasih. Oke, Mas Said ya balik lagi tadi ini kan soal kemauan ya. Ya ini soal kemauan dan tapi saya sharing satu hal deh. Dulu tuh kita pernah bikinin akhirnya kita coba lakukan FGD. Karena kita nggak bisa kayak nggak ada resep paling ampuh kan kalau kayak gini kecuali kita mendengarkan langsung. Jadi kita bikinin FGD-nya tuh. Ya, jadi kita udah identifikasi tadi talent-talentnya gitu ya. Terus kita coba challenge mereka untuk mendefine karir aspirasi gitu, tentang karir aspirasi. Ya. Dari sana tinggal follow up aja beberapa poin yang memang company mampu untuk lakukan. Ya, company mampu untuk lakukan. Dan salah satu yang keluar itu memang kayak career path untuk yang spesialis tadi. Gitu ya. Atau salary structure juga dilapihkan waktu itu karena ternyata memang ada gap yang terlalu tipis antara satu layer dengan layer berikutnya. Sehingga kalau misalnya anak buah dia naik, bahkan gajinya tuh dengan take home pay-nya bisa kalah sama bawahnya gitu kan. Nah, kalau di level itu kan biasanya saling buka slip gaji gitu. Jadi itu kan ngeri gitu ya. Saling buka slip gaji. So akhirnya kita rapihkan juga. Tapi itu berangkat sebenarnya datang dari FGD karena kita kan nggak persis tahu masalah mereka kenapa sih gitu ya. Kenapa sih gitu ya. Nggak mau gitu kan. Nah, lewat forum FGD itulah dan kita bikin FGD-nya tuh bukan kayak nembak mereka bakal dipromosi gitu. Jadi kayak dibikin gamification-nya bahwa if gitu ya kalau ada kesempatan berkarir kira-kira yang bisa menarik kalian apa gitu. Ya, hal-hal seperti apa yang memang harus diperbaiki dari prosesnya. Mungkin itu bisa coba dilakukan gitu ya, tapi sekali lagi nggak bisa dipaksakan. Ada juga akhirnya beberapa talent yang memang ya tetap nggak mau ya mohon maaf nih misalnya nih dulu itu karena tetap bercandaannya mereka, Pak kalau saya naik nanti saya bisa jadi pengurus Pak katanya gitu. Ada anak yang gitu tuh kayak karena seneng banget gitu ngurusin organisasi di pabrik kayak gitu. Khawatirnya begitu karena kan posisi tertentu jabatan tertentu dia ngerasa nanti takut konflik of interest gitu. Jadi saya mendingan di sini aja jadi leader informal leaders di pabrik gitu. Dia lebih merasa harus menyuarakan teman-temannya gitu. Ada hal seperti itu. Jadi coba dibikin itu sih kali ya yang simple, cost-nya nggak terlalu gede gitu ya. Tapi kita jadi bisa mendengarkan teman-teman juga gitu ya. Sebenarnya apa sih yang menjadi barrier gitu ya? Kenapa mereka nggak mau naik ke next level? Itu Mas Said. Baik, terima kasih Pak Dudi. Oke. Thank you Pak Dudi, thank you Mas Said. Semoga bisa menjawab. Baik, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini kayaknya pertanyaan banyak orang deh Pak Dudi. Tapi yang nanya nih nggak mau menunjukkan namanya gitu ya. Jadi mau aja yang baca. Silahkan, yang mau open mic ya. Saya bantu bacain ya. Bagaimana cara mengurangi subjektivitas dari atasan saat melakukan talent assessment Pak Dudi? Ya ini paling sering banget nih pertanyaan ini ya muncul juga gitu ya. Bagaimana sih mengurangi subjektivitas? Nah, saran saya adalah lakukan kalibrasi proses ya.
siapapun yang nanya ini ada 8 orang paling nggak yang setuju. Lakukan kalibrasi proses. Karena kalau enggak, balik lagi kan kesiapan organisasi, tadi kenapa saya sebut ada kesiapan organisasi. Maturity di setiap organisasi beda. Maturity di setiap function juga bisa beda. Ada atasan yang benar-benar good cop gitu ya. Anaknya semua bagus gitu, dikasih penilaian bagus. Sementara ada yang lain yang strict banget gitu ya, ngasih penilaian ya kalau bagus-bagus, kalau jelek ya jelek sekalian gitu ya, berani gitu ya ngasih. Nah, makanya perlu ada proses kalibrasi. Memang ini akan makan waktu, teman-teman, tapi belajar dari experience selama ini itu sangat efektif untuk mengurangi gitu ya. Kalau menghilangkan subjektivitas masih agak sulit kali ya, kalau namanya hilang gitu ya. Tapi kalau mengurangi dan signifikan itu bisa dengan cara adanya proses kalibrasi. Ya, dan contoh kalibrasi itu seperti ini gitu ya. Misalnya dari pada saat kita bicara talent review ini, atau kalau misalnya bicara performance review, itu ada diskusi pertama tentunya di level departemen. Kalau kami di Tiket itu ada 3 layer. Ya, ada manager akan present ke VP-nya, kemudian ada VP akan present ke director, terakhir para BOD level akan akan melakukan kalibrasi final. Ya. Nah, di situ kelihatan gitu ya, waktu manajer misalnya, dan di situ didampingi oleh tim HR. Waktu manajer mempresentasikan timnya, mereka yang performance-nya bagus, mereka yang potensial gitu ya. Karena proses performance review sama 9box itu beriringan kebetulan. Jadi waktu berbicara itu si atasan itu, kita bahkan teman-temannya sesama manajer yang ini akan lihat, anak ini enggak kok gitu. Anak ini enggak sebagus yang kamu bilang kok gitu. Ya. Buktinya dari mana? Kita punya 360 juga sebagai tools. Di mana kliennya dia atau usernya dia itu juga bisa memberikan komentar kepada yang bersangkutan. So kita minimal 3 orang, dari setiap orang itu harus ngasih review. Peers itu 3 misalnya, atasan tentunya 1, dan bawahan gitu ya. Bawahan biasanya semua ngasih feedback ke atasannya. Nah, dengan cara itu jadi bisa meminimalisir subjektivitas. Ya, nanti naik layer lagi nih ke layer berikutnya. Oh, kalau gitu nanti VP 1 dengan VP kedua itu juga bisa subjektivitas dong. Nah, itu masuk ke layer berikutnya di mana direkturnya ikut terlibat dalam proses kalibrasi tadi untuk melihat apakah benar nggak si orang A, B, C, D ini adalah pantas sebagai talent, misalnya di treat sebagai talent gitu ya. Yang top talent, dan tentunya kalau top talent kan privilege-nya juga banyak dari kita. Kompensasinya harus kompetitif gitu ya, kemudian juga kesempatan development-nya juga jadi lebih tinggi gitu ya. Bisa promosi dalam waktu dekat dan sebagainya gitu kan. Nah, seperti itu. Sampai akhirnya di level corporate, itu kita ada diskusi juga mengenai talent-talent yang ada di internal organisasi. Jadi subjektivitasnya bisa diminimalisir tuh. Ya, kalau hanya terima aja dari ini ya subjektivitas pasti akan ada. Harus di-challenge satu sama lain. Ya, dan biasanya kami itu kalau untuk kan karyawan banyak ya, waktunya habis dong Pak gitu. Makanya kita hanya fokus di yang mereka misalnya di A+, yang nilainya A sama yang nilainya paling bawah. Karena jangan sampai kita juga ngerjerumusin orang dalam tanda petik. Jadi talent paling atas dan talent paling bawah. Talent yang paling dianggap. Kalau yang talent biasa aja ya sudah, kita nggak terlalu details bahas. Ketika naik ke layer berikutnya. Tapi waktu di level tim pasti dibahas tuh, udah dibahas. Tapi ketika mereka ada di average performer, kita nggak bahas lagi terlalu detail di kalibrasi level berikutnya. Makan waktu soalnya. Pasti makan waktu. Jadi kita fokus hanya di yang mereka dapat A misalnya, dan dapat nilai paling bawah. Kenapa? Karena paling bawah ini harus diseriusin nih. Mau digimanain seterusnya, mau masuk PIP kah atau mau dirilis kah gitu kan. Karena jangan-jangan karena orang atasannya nggak suka, jadi anak ini dikasih nilai jelek gitu. Padahal secara performance mungkin bagus. Jadi subjektivitasnya juga balik lagi bisa. Kalau di average ya udah, kita ngelihatnya juga average biasanya. Walaupun tetap kita akan tanya, kira-kira menurutmu yang anak-anak average ini ada nggak yang potensial gitu. Tapi nggak bahas satu-satu. Gitu. Karena kalau bahas satu-satu habis waktunya. Nanti kerjaan kita cuma ngurusin beginian doang. Gitu. Thank you ya buat yang nanya. Oke, baik. Kita langsung ini ada Mbak Ajeng.
Ada dapat 7 like nih. Mbak Ajeng, silakan Mbak Ajeng, open mic. Iya, halo, selamat malam Pak Dudi dan tim. Terima kasih untuk pemaparannya. Saya mau bertanya di sini, saat ini kan banyak Gen Z yang udah masuk industri kan, dan saya lihat dari kebanyakan mereka itu lebih banyak mainnya daripada kerjanya nih. Mohon maaf nih kalau ada Gen Z di sini ya. Nah, kerjanya semua. Saya ngerasa nih Gen Z nih. Kerjanya tuh emang cepat saya akuin, kerjanya tuh cepat, cuma masalahnya itu jadi kayak ngegame. Ya memang di kantor sih kan IT, jadi dikasih fasilitas game lah, dikasih fasilitas kayak gitu-gitu. Nah, jadi kayak lebih main dulu, si kerjaannya tuh udah tahu deadline-nya tuh misalnya besok nggak dikerjain, padahal itu tuh deadline-nya itu udah ditambahin sama si manajer gitu tuh, tapi nggak dikerjain. Nah, tapi selesai sesuai deadline, tapi gitu tuh. Jadi kan si manajernya tuh deg-degan tuh, kerjanya tuh deg-degan, terus kayak udah kayak nyari solusinya tuh gimana kalau misalnya mereka gini, dan udah di PDKT-in kita misalnya kalau misalnya lagi luang kita ngopi gitu, kita ngobrol, ini jangan kayak gini, terus udah ngasih masukan gini, tetap aja itu berulang-ulang terus seperti itu. Dari Pak Dudi apakah ada inputan gitu, karena sekarang manajernya itu jadi malah resign karena dia kayak ini setiap report ke atas ya terjadi itu berulang-ulang gitu tuh, dan ke klien pun mereka tuh kurang komunikasinya juga. Ya. Mungkin lebih banyak yang introvert kali ya sekarang Gen Z, saya kurang tahu juga. Terima kasih Pak. Ini ada banget nih di tiket juga yang kayak gini gitu ya. Yang kalau kerjanya itu kayaknya lampunya nyala baru sore sampai pagi gitu. Sampai kita sediain tempat buat bobo-bobo di kantor gitu kan. Oh itu. Jadi memang challenge banget sih Mbak Ajeng gitu. Tapi kalau udah menyangkut performance, ya harus diomongin gitu. Harus diomongin, nggak sepinter apapun kan sebenarnya kita harus ini aja, harus realistis aja. Sepinter apapun kalau jadi toksik buat organisasi gitu ya, merusak ke yang lain gitu ya, itu mesti diajak bicara gitu ya. Dan again kami gitu ya selalu yakin kalau yang seperti ini kalau memang nggak bisa ngikutin ya udah kita ngobrol gitu, kita sampein aja. Nah, sebenarnya tadi pertanyaannya mau diawali dengan dia deliver nggak gitu. Tapi ternyata udah dijawab kan, deliver Pak katanya ya Pak. Kayaknya deliver. Nah, kualitas kerjanya gimana? Kan itu bisa jadi komunikasi berikutnya kan dengan yang bersangkutan. Kalau kualitas kerjanya ternyata tidak mumpuni. Tadi 360-nya gimana? Dari kliennya sendiri nggak happy dengan cara kerjanya. Dan itu jadi feedback buat yang bersangkutan. Gitu. Ya, jadi feedback yang buat yang bersangkutan. Nah, kalau dibiarkan semuanya begitu kan juga nggak bagus sebetulnya. Jadi ya saran saya sih harus ada clear banget tuh communication tentang ekspektasi performance sama dinilai dengan benar gitu. Jangan karena kalau orang ini pergi susah nih organisasi gitu. Dibalik pertanyaannya, kalau dia nggak pergi lebih susah nggak gitu organisasi? Kalau ternyata lebih susah, so what gitu. Why we need to keep? Balik lagi, keep or kick kan gitu. Bukan talent, karena kalau talent itu, kalau saya melihat talent itu tidak hanya skill, tapi behavior harus ada di sana. Ya, skill dan behavior dan punya aspirasi. That's talent. Pak, kalau misalnya yang seperti ini, apakah bisa kita seorang HR bisa melihat pada saat interview nggak Pak? Maksudnya bisa ngeliat nih orangnya akan seperti ini atau tidak gitu? Pada saat interview kan bisa ditanya tentang, kalau ini kan tentang kerjasama, how you work, gitu-gitu ya palingnya. Cuman kalau interview kadang-kadang juga ada yang jago banget kan cerita pada saat interview gitu. Mungkin tes-tes tertentu diperlukan gitu ya buat organisasi gitu. Untuk bisa tahu gitu ya mengenai, tapi sulit sih ya. Rey pernah pengalaman gini nggak Rey? Gitu. Kalau aku sih kalau dari interview kadang-kadang suka bagus semua ya gitu kalau lagi interview. Nggak kelihatan banyak Pak yang pengalaman begitu. Semua nggak kelihatan ininya gitu.
Karena sekarang banyak Pak webinar yang mengatakan bahwa yuk yang bagaimana cara menghadapi interview dengan baik. Ya besok saya juga ngisi di salah satu perguruan tinggi negeri tuh. Waduh, ngomongin itu kan. Gitu. Jadi kalau dalam interview sih sebenarnya sekarang memang pengalamannya pasti banyak, dan banyak juga kalau sekarang itu gini Pak. Banyak klien kita yang akhirnya mengatakan bahwa kita sudah pakai tes psikologi loh, tetapi kok kayaknya beda banget dengan hasilnya yang ada di hasil tes. Kok di interview kok kayaknya dia biasa-biasa aja, tapi di hasil tes kayaknya IQ-nya bagus, performance-nya bagus, dan sebagainya. Pada saat kita tanya, apa sih yang biasanya dia memang dipakai tesnya, ternyata masih menggunakan yang namanya conventional test. Mohon maaf kalau mungkin di sini masih ada yang menggunakan conventional test ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ternyata kan conventional test itu sudah dijual bebas di Tokopedia. Dan orang sudah bisa mempelajari bahwa bagaimana biar bisa mendapatkan ya sesuatu hasil yang bagus gitu. Jadi memang kembali lagi sih, kalaupun emang mau melihat itu boleh pakai interview, tetapi interviewnya pakai yang deep dan emang cukup dalam. Itu baru bisa kelihatan sih. Dan kalau level tertentu sebaiknya kita melakukan reference check. Level tertentu lakukan reference check. Artinya gini, kalau di kami misalnya lead ke atas harus reference check. Udah. Yes, itu juga betul. Itu yang paling bisa dipercaya lah sebetulnya. Gitu. Tapi jangan salah ya, jangan reference check ke tempat dia kerja sekarangnya gitu. Karena ada yang kayak gitu, teman saya digituin. Reference check terus pas dia pulang interview ditanya sama bosnya, kamu habis interview ya? Interviewer kamu habis nelfon saya. Kalau kamu udah nggak betah di sini, resign aja, digituin. Hati-hati ya kalau reference check, teman-teman. Kasian. Kita HR jangan mutus rezeki orang kalau dengan cara yang salah. Ya. Oke, baik. Ya, semoga menjawab Mbak Ajeng ya, sulit juga. Iya. Soalnya manajernya itu keluar karena ngasih SP terus malah diomongin sama mereka tuh, ngomongin gitu loh, jadi kayak gosip-gosip. Manajernya kok nggak kuat, kebalik nih, manajernya nggak kuat. Aduh. Challenge-nya buat manajer ya, aduh ya. Oke, kita masih punya waktu 5 menit ya untuk Q&A. Kita masih bisa jawab 1-2 pertanyaan lagi. Mbak Nia semoga bisa menjawab ya. Mbak Nia, kita lanjut lagi ke Mbak Soraya. Mbak Soraya silahkan open mic. Soraya Faradila. Halo, selamat malam Pak Dudi dan tim. Baterainya masih banyak Mbak Soraya. Semangat. Udah dijawab soalnya pertanyaan saya, karena ini kayaknya salah satu keresahan tim talent development. Kebetulan saya udah 3 tahun di sini, Pak. Saya tadi kayak setuju banget waktu Pak Dudi cerita bahwa yang namanya talent development itu cycle-nya sesuatu yang panjang dan nggak bisa kita langsung cepet gitu ya. Kayak tadi misalnya kayak IDP-nya berjalan sampai ke talent pipeline-nya. Kadang kita emang harus memulainya satu persatu, dimulai dari kita memperbaiki dari sisi performance manajemennya, memperbaiki dari kompetensi matriksnya, somehow itu juga kadang masih membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama, terus kemudian 360 feedback dan segala macam. Jadi siklus kita ngomongin talent management ini tidak bisa terpisahkan dari bagaimana kita mengelola manajemen kinerja. Itu yang saya juga alami, Pak Dudi. Nah, cuman saya tuh punya kayak rasa gemes, kenapa sih kok di banyak organisasi yang mungkin saya juga alami juga, untuk sampai ke tahap kita bisa bikin talent pipeline yang kemudian itu berhasil dan bisa membawa suksesor. Saya nggak tahu mungkin kalau di perusahaan lain ya, mungkin yang saya alami selama ini tuh jarang sampai membuat talent pipeline-nya tuh berhasil gitu. Seringnya adalah yaitu by membeli eksternal gitu. Kita justru kebanyakan kayak external hiring daripada internal hiring-nya. Dan itu sebenarnya udah salah satu gejala juga sih kalau kenapa banyak external hiring ya, karena internal hiring-nya kayak nggak jalan gitu. Nah, saat di perusahaan terakhir saya tuh juga hanya berhenti sampai di tahap kalibrasi dan menentukan 9 boxes 9 grids-nya itu.
Tapi after itu, misalnya seharusnya kita coba bikin IDP ketika kita sudah mengidentifikasi siapa yang menjadi star talent untuk nanti diteruskan jadi seorang suksesor gitu ya, dibangun talent pipeline-nya, itu nggak keburu karena udah kekejar sama dianya keburu resign, atau organisasinya jadi sudah berkembangnya terlalu cepat. Terutama mungkin perusahaan-perusahaan kayak tiket.com ya Pak ya, atau startup gitu, atau perusahaan yang memang dinamikanya sangat tinggi, perubahannya nggak membutuhkan waktu 1-2 tahun Pak, tapi sudah dalam hitungan bulan udah ganti struktur organisasi, ganti unit bisnis, ganti bla bla bla. Nah, how we can make IDP ini sukses, kita bisa bikin talents-nya itu juga stay di dalam organisasi, dan kita memastikan mereka itu juga memiliki pipeline yang clear. Gitu. Itu sih Pak. Kalau pipeline yang clear kan sebetulnya tadi bisa terbantu kalau kita punya structures-nya yang solid juga gitu ya, punya kompetensi matriksnya gitu kan, punya tools-nya, punya ya karir path-nya juga kita komunikasikan dengan clear, dengan jelas kepada karyawan. Tapi kalau bicara soal IDP jalan atau enggak, saya totally support banget Soraya gitu ya, bahwa ini pun problem yang sama yang kita hadepin gitu di tiket. Kompetisinya yang begitu ketat gitu. Ya, satu talent itu direbutin oleh semua company jadinya. Kalau ngomongin talented itu bukan hanya jadi domainnya tech company sekarang. FMCG, farmasi semua become digital gitu ya. Sekarang itu saingannya udah seperti itu gitu ya. Udah ada yang ngasihnya udah ngasih saham lah gitu, ngasih employee share dan sebagainya. Jadi sulit gitu ya, apalagi kalau talent kan pasti laris gitu di situ. Bahkan kadang-kadang ini harus diakui sama kita, kalau teman-teman yang di digital company pasti merasa ini overpaid nih anak gitu, udah berasa begitu gitu karena saking talentnya tuh rebutan gitu satu sama lain, yang double gitu ya, ngedoublein package itu yang kesulitan. Nah, cuman tadi gitu ya, yang mungkin bisa membantu kalau by experience nih ya, saya ada satu company saya yang sebelumnya, bahkan CEO-nya sekarang itu dulunya sales manager gitu. Jadi benar-benar sampai global, itu komitmen untuk develop dari bawah. Contoh hidupnya saya masuk company itu sebagai HR operation manager, pegang satu pabrik, tapi end up-nya tuh dengan jadi HR director di sana gitu. Itu karir path-nya tuh memang di IDP-nya dijalanin, semua dijalanin, komitmen semuanya ada gitu. Ya, kebetulan memang bukan yang fast track kayak tech company gini yang ngomongnya bukan ngomongin tahun gitu ya, tapi ngomongin proses yang sangat pendek. Nah, mau nggak mau pun itu akhirnya saya tiru, tapi dengan waktu yang lebih pendek nih. Ya, orang dalam 1 tahun itu kita ngomongin promosi itu, tahun lalu misalnya kami di Tiket itu 1 dari 8 karyawan promote. Suka nggak suka, mungkin nggak lazim gitu. 1 dari 8 karyawan naik level gitu. Itu ya costly ya gitu ya. Tapi lebih mahal lagi kalau kita hire lagi dari luar gitu ya. Gitu. Padahal bisnis lagi suffer gitu tahun lalu kan buat kami gitu. Tapi daripada kita kehilangan talent ya, terus kita juga ada opportunity untuk bisa bounce back, bisa cara bisnis. Kenapa nggak kita justru ambil momentum itu untuk bisa ngasih internal talent untuk bisa tumbuh di organisasi. Apakah dengan itu juga sehingga orang juga melihat ada kesempatan berkarir di sini satu. Atau terus apakah dengan begitu turnover-nya jadi rendah? Yes, kebetulan ya rendah gitu ya. Tahun lalu kita cuma 7%. Tapi ternyata tahun ini karena pandemik ini lama gitu ya, bisnisnya mungkin dilihat slow, akhirnya mereka juga keluar juga beberapa gitu ya. Padahal baru kita promote gitu. Nah, ini kesulitannya. So, komitmen dari semua untuk melakukan ini, ya, bahkan mending kalau IDP-nya kadang IDP-nya aja nggak jalan kan gitu. Ada juga yang IDP-nya nggak mau, ngapain sih begini-beginian gitu. Nggak komit. Akhirnya saya targetin tim itu very low gitu ya. Hanya fokus mereka di top talent kita paksa. Atau kita langsung arahkan dapat eksekutif coach misalnya. Ya. Kita lakukannya seperti itu. Udah kita aja yang tentuin gitu ya programnya seperti apa gitu ya, sambil tentunya ada komunikasi lah ya, nggak mesti dituliskan, akhirnya kita yang bantuin gitu. Tapi itu nggak akan lama kayak gitu Soraya sebetulnya gitu. Mesti ada ya, ini belum ketemu lah resep idealnya. Mungkin gitu ya kalau saya nangkepnya gini Pak, kayak gini nih.
Saya mungkin nangkepnya gini, komitmen sih kayaknya antara semua pihak, khususnya dari top manajemen, terutama yang untuk ensure ya Pak ya, Pak Dudi. Sampai ke bawah, ke leader minimal ya, leader yang menjadi orang yang akan digantikan sama penerusnya. Itu Dan kan harus ada contohnya, Soraya. Maksudnya jangan sampai nih misalnya kita ngomongin IDP tapi nggak ada orang yang dalam tanda petik diberi kesempatan untuk tumbuh di organisasi, selalu beli gitu. Jadi orang nggak lihat kalau kayak gitu ngapain, toh terus saja dari luar gitu. Thank you, Pak. Yes. Baik, terima kasih Mbak Soraya. Semoga bisa menjawab. Ini sudah 8.27. Saya sudah dikode-kode nih sama Mbak Ismi sama Mbak Clara. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, semoga nanti Pak Dudi juga berkenan menjawab secara langsung, mungkin di email atau di sosial media gitu ya Pak Dudi ya. Feel free untuk hubungin. Silahkan connect hari aja. Jumat. Ya, connect aja sama LinkedIn-nya Pak Dudi, sama Instagram-nya Pak Budi. Pak Dudi, setiap hari Jumat biasanya ada sesi Q&A tuh, jadi bebas bertanya gitu ya. Baik, di sesi malam ini ada yang menarik tadi ya, kalau disimpulkan tentang talent gitu ya. Ada 3 hal ya yang saya tangkap tadi dari Pak Dudi. Tiga komponen yang paling penting banget di talent itu adalah dia bisa dibilang talent yang di-keep ini, bukan di-kick gitu ya. Yaitu dia performnya better, kemudian dia juga punya behavior, tetapi tidak cukup hanya dengan perform sama behavior aja, tetapi juga butuh aspiration gitu ya, Pak Dudi. Kemudian banyak tools-tools yang bisa digunakan untuk talent management itu tadi, seperti yang dari awal tadi juga teman-teman bantu identifikasi, Ninebox, Career Path, yang tools-tools itu sebenarnya tidak melulu harus pakai sistem. Tadi Pak Dudi juga bercerita banyak perjalanan journey-nya, ada yang di-create pakai Excel, ada yang pakai PowerPoint gitu ya, satu persatu, kemudian juga pakai PDF gitu ya. Intinya sih sebenarnya balik lagi kebutuhan organisasi, kapasitas organisasi, dan berapa besar juga organisasi tersebut gitu ya. Karena kalau yang namanya talent itu pasti nggak banyak. Kira-kira 15-30% itulah yang perlu untuk di-keep ya gitu. Tadi ada juga yang menarik bahwa orang ini kita akan kehilangan talent ini enggak sih kalau dia keluar gitu. Tetapi pertanyaannya lagi, kalau dia tetap di sini meresahkan enggak sih gitu ya. Nah, kalau PR banget berarti ya ada action yang bisa diambil dari situ. Mungkin begitu ya. Kira-kira Pak Dudi ada yang mau ditambahkan, Pak Dudi? Enggak, oke. All good. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf jika selama memoderasi acara ini ada yang kurang berkenan, dan sampai jumpa di sesi-sesi selanjutnya. Balik lagi ke Mbak Ismi. Kak Ray, thank you Pak Dudi. Thank you Angel, thank you semuanya, thank you Talent Fit. Angel, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Thank you semuanya. Thank you Pak Dudi atas ya silakan Pak. Sampai jumpa besok. Bye bye. Iya, makasih Mbak. Semua.